Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai apa itu sebelang dan sejarah budaya sebelang. Baiklah teman-teman, sebelang ini merupakan salah satu budaya dari masyarakat Osing yang dapat kita jumpai di Kecamatan Glaga, Banyuwangi, berlokasi di dua desa, yaitu Desa Bengkuang dan Desa Olesari. Kegiatan sebelang ini dilakukan bertujuan untuk pembersihan desa agar desa tersebut tetap merasa aman dan tentram. Sejarahnya, tarian sebelang ini sudah ada sejak tahun 1930, namun dipercaya tarian sebelang ini sudah ada sebelum tahun 1930. Pelopor dari tarian sebelang ini merupakan anak perempuan yang bernama Semi. Jadi sejarah ceritanya, anak perempuan yang bernama Semi ini mengalami sakit. Lalu ibunya pun bernazar dan berkata, jika anaknya itu sembuh, maka Semi akan berubah menjadi sebelang. Hingga beberapa saat setelah itu, Semi pun sembuh. Dan untuk pertama kalinya, Semi melakukan tarian sebelang. Nah, tarian sebelang sendiri pernah menjadi tarian di Kerajaan Blambangan pada abad ke-16 yang diinisiasi oleh Lukinto. Hingga akhirnya tarian sebelang ini berganti nama menjadi tarian sebelang Lukinto. Namun pada tahun 1943 sampai 1956 di Kerajaan Blambangan Banyuwangi itu terjadi sebuah gejolak politik sehingga kegiatan tarian sebelang ini divakumkan. Namun beberapa saat setelah itu di Banyuwangi itu terjadi sebuah peristiwa kesulitan hidup yang ditandai dengan gagal panen dan ternak terserang penyakit. Maka dari itu masyarakat berinisiasi untuk melakukan kegiatan tarian sebelang dan berjalan sampai sekarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pelaksanaan ritual tari sebelang dan juga perbedaan ritual tari sebelang masa dulu dan juga sekarang. Untuk perbedaan masa dulu dan sekarang hampir tidak ada bedanya karena tari sebelang pada zaman dulu dan sekarang masih menggunakan adat yang sama, hanya saja jika pada zaman dahulu itu benar-benar digunakan untuk persembahan atau sebagai ungkapan rasa syukur, namun pada masa sekarang ini digunakan sebagai festival dan juga sebagai hiburan. Tradisi sebelang ini biasanya dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Bakungan dan juga Olesari di wilayah Banyuwangi. Nah, perbedaan dari keduanya itu terletak pada penarinya. Apabila pada sebelang Bakungan itu biasanya menggunakan penari yang sudah lanjut usia sekitar umur 50 tahun ke atas atau telah menopause, sedangkan pada sebelang Olesari biasanya penarinya adalah seorang gadis yang belum mengalami akhil balik atau puber. Untuk menjadi penari sebelang sendiri memiliki beberapa syarat yang telah ditunjuk oleh roh halus dan juga harus memiliki pertalian darah dengan leluhur sebelang terdahulu. Sebelum ritual sebelang ini dilaksanakan, masyarakat akan menggelar selamatan yang diikuti oleh seluruh warga. Nah, ritual sebelang ini dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut setiap sore dan setiap prosesnya itu sama. Kecuali pada hari terakhir itu dilaksanakan proses keliling kampung. Di sini merupakan ritual pemanggilan arwah oleh ketua adat, di mana penari merupakan seorang gadis yang belum mengalami puber dan merupakan keturunan dari leluhur sebelang. Nah, di sini penari mulai kerasukan arwah. Kemudian penari akan menari selama 7 hari berturut-turut di setiap sorenya. Kemudian penari sebelang ini akan menari mengitari payung agung. Proses pelaksanaan ritual tari sebelang dilaksanakan di tengah desa, di mana akan dipandu oleh ketua adat desa setempat. Proses masuknya roh akan diawali dengan gending Lukinto, di mana gending tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat sebagai pemanggil arwah atau pemanggil
memanggil kekuatan halus untuk datang ke ritual sebelang. Untuk memastikan roh telah masuk ke dalam tubuh penari, maka pawang atau ketua adat akan menggoyangkan tubuh penari ke kanan dan ke kiri. Nah, apabila nampan bambu yang dipegang oleh penari jatuh dan penari terjungkal ke belakang, itu tandanya penari telah kerasukan roh dan pertunjukan pun dimulai. Penari akan menari dalam keadaan tidak sadar atau kesurupan dan akan menari dengan mengikuti lagu-lagu sebanyak 28 lagu yang akan dibawakan oleh beberapa sinden. Apakah budaya sebelang bakungan perlu dipelihara atau dilakukan oleh orang percaya? Jadi, analisis menurut kelompok kami yaitu tidak boleh. Karena ritual sebelang bakungan tersebut pementasannya berbau mistis atau magis dan menggunakan metode kerasukan arwah sehingga tidak boleh dilakukan. Karena di dalam Alkitab sudah dijelaskan bahwa ilmu magis bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari iblis yang ingin menjerat jiwa-jiwa manusia, apalagi menggunakan metode kerasukan arwah. Dikatakan pada 2 Korintus 11 ayat 14 bahwa iblis akan menjadi seperti malaikat terang yang membawa manfaat untuk manusia, yaitu menolak bala. Tapi manfaatnya malah menyesatkan manusia. Namun jika ini merupakan budaya Indonesia dan harus patut dilestarikan, jadi boleh dilakukan. Namun tidak menggunakan atau membacakan mantra atau magis dan metode kerasukan arwah untuk penari-penari sebelang bakungan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil kerja kelompok kami. Sableng merupakan salah satu ritual upacara masyarakat asing di Banyuwangi yang masih lestari hingga saat ini. Ritual ini dilaksanakan dalam rangka tolak bala agar desa tetap dalam keadaan aman dan lestari. Dalam pelaksanaannya, tari sableng ini menggunakan makhluk halus sebagai sebuah persyaratan pelaksanaan dan juga tradisi yang sudah diwariskan sejak dahulu kala. Lalu, apa pandangan kita terkait adat tari sableng tersebut? Kita sebagai umat percaya tidak boleh melakukan dan melestarikan adat tersebut karena itu adalah wujud dari penyembahan berhala dan hal tersebut dilarang oleh Alkitab dan menentang Allah. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.